ceritakan tentang kehidupan kamu, Marcel. Saya tuh 5 berkeluarga, 5 bersaudara. Kakak saya perempuan dan saya laki-laki sendiri. Ya, saya diperlakuin kayak kakak-kakak yang lain, perempuan gitu. Saya dulu tuh pernah mas hampir dikerjain sama teman saya. Gimana? Ya di luar hal yang tidak diinginkan. Diapain? Kayak di gitu mas. Hampir mau apa sudah mau? Hampir. Saya ngeberontak Terus? dengan cara saya pura-pura ke toilet tapi saya kabur. Pura-pura ke WC tapi kabur. Menurut kamu kenapa kira-kira mereka akan melakukan itu sama kamu? Apakah kamu yang mancing? Enggak juga sih mas. Ya karena mungkin dia tertarik sama saya atau gimana, saya kurang tahu juga. Sekarang saya tanya sama kamu. Kamu kesini pengen nyari pacar? Saya pengen cari jodoh mas. Jodoh? Udah pernah punya pacar sebelumnya? Sudah. Wanita? Iya. Oke. Terus kenapa dulu kamu putus dengan pacar kamu yang sebelumnya? Dia tahu saya begini. Dia tahu kamu begitu, tapi sebetulnya kamu tuh begitu apa enggak? Ya enggak lah mas, karena kan dengar dari mulut orang lain. Suka perempuan kan? Ya suka lah. Laki-laki? Ya enggak. Oke. Jadi ini kayak salah asuhan ya, pola asuhan dari kecil yang membuat dia, karena gini banyak juga memang di sekitar saya orang-orang yang dia normal namun ya gerak-geriknya aja kayak ya tomboy begitulah ya, cuman ya ternyata tidak gitu ya. Pengaruh lingkungan juga sih. Pengaruh lingkungan Ya. juga. Ada teman, sahabat ataupun pola asuh dari keluarga yang salah biasa. Oke. Selain masalah soal keluarga, pola asuh dari keluarga kamu, ada pengaruh teman juga yang membuat kamu seperti ini? Iya sih mas. Awalnya nonton video ya ujung-ujungnya begitu. Ya saya nolak. Ya saya nggak mau lah mas, begitu mas. Saya pengen normal. Pengen normal, jadi kamu sekarang nggak normal? Ya enggak, maksudnya kan cewekku putus gara-gara aku deket sama dia. Sangkanya begitu, begini. Saya kan nggak mau mas. Oke. Sekarang kamu mau cari cewek yang gimana? Yang bisa jadi mamum saya. Oke. Ya, ini berarti dia korban ya? Oke, dia. Dan kamu gayanya aja yang seperti ini? Ya begitu deh. Oke. Kalau kamu ngelihat cowok ganteng maco tuh apa yang di pikiran kamu? Biasa aja. Biasa aja. Cuman ada tertarik bodinya aja sih. Cuma Ada tertarik. awalnya, cuman saya mikir enggak, biasa aja. Lebih tertarik mana sama ngelihat cewek seksi dan cantik? Yang imut. Hah? Cewek imut. Imut. Oke. Tadi kamu berdiri bilang kamu suka dengan Vina. Tapi di tengah-tengah itu kenapa kamu tadi begitu ketus dan nyinyir sama Vina? Jijik. Jijik. Kenapa? Karena dia menolak kamu, mempermalukan kamu di depan umum tadi? Ya. Ya iya, orang cipika-cipiki begitu ya biasa menurut saya. Orang saya juga sama teman-teman saya biasa aja. Ya tapi dianya mungkin baper. Ya karena bekas bapak tirinya kali ya. Ya udahlah. Iya apaan sih? Oke, Arbi. Mungkin bisa dilakukan sesuatu terhadap dia. Oke. Kita buat seperti apa? Dihilangkan sesuatu Ya. yang dia rasakan sekarang atau dihilangkan rasa yang pernah dia rasakan dibully dari masalah. Ya, mungkin trauma bullying itu mungkin yang harus dihilangkan sama Oke. mungkin kebiasaan dia dengan pola asuh dari keluarganya yang membuat dia diperlakukan seperti anak wanita mungkin itu harus dibuang jauh-jauh kali ya. Iya betul. Sebenarnya yang dapat merubah polanya dia sendiri. Iya. Dia harus keluar dari pola lingkungan yang membuat dia seperti ini, mencari teman yang lain, sahabat yang lain, Ya, ataupun mungkin bisa langsung sebenarnya dilakukan, pola-polanya. Abi. Oke, sekarang saya tulis sampai 3, semuanya membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks dari sebelumnya. Oke. Sekarang bayangkan dan rasakan bahwa di suatu kondisi di mana kamu menjadi seorang pria seutuhnya, menjadi lebih maco, lebih berwibawa dari sebelumnya, dan rasakan kembali perasaan tersebut, energi tersebut semakin lama semakin besar, dan munculkan perasaan tersebut, mental tersebut semakin lama semakin muncul, lebih besar dari sebelumnya. Hilangkan segala sesuatu yang menempel dari diri Anda yang membuat kamu lebih terlihat feminin dari sebelumnya, dan munculkan perasaan
tersebut menjadi lebih berwibawa, percaya diri dari sebelumnya. Mulai sekarang dan seterusnya, diri kamu menjadi seorang pria seutuhnya, menjadi lebih maco, lebih berwibawa, dan lebih percaya diri dari sebelumnya. 1, 2, dan 3 hal tersebut menjadi lebih nyata mulai sekarang dan seterusnya. Oke. Thank you. Oke. Thank you ya. Oke. Sorry. Apa? Sorry. Sorry. Oh, mau minta maaf Vina? Boleh? Oh, silakan. Sorry ya guys. Iya. Biasa aja dong. Ih. Udah So biasa. ini banget. Oke, dia gentle. Minimal dia udah gentle mau minta maaf sama wanita ya. Oke, cuman kan nggak langsung berubah total ya. Oke, Rudy. Apa yang Rudy lihat dari seorang Vina? Menarik sih. Iya. Tadi ketika saya membahas tentang bulian, tiba-tiba saya merasakan sesuatu dari gelombang pikiran Vina. Iya. Vina kayak ada merasakan hal yang sama seperti itu. Oh iya? Saya akan mengeceknya dulu. Boleh Vina tangannya? Bully. Dia juga korban bully. Oh iya? Artinya sama ya dengan Marcel ini? Kamu dibully sama tetangga kamu karena kamu pelakor. Enggak mas, enggak gitu. Maksudnya gimana? Dia... Oke, Rudy bisa dijelaskan maksudnya dibully karena dia pelakor, merebut laki orang? Dia itu pacaran dengan seorang pria beristri. Wow. Dan itu diketahui tetangganya. Oke. Kemudian tetangganya itu menjadikan dia bahan omongan dan cibiran. Seperti itu yang saya lihat. Iya. Benar, Vina? Enggak gitu mas, aku nggak tahu kalau emang dia udah punya istri. Tapi benar kamu pacaran dengan pria beristri? Ya, tapi aku nggak tahu kalau dia punya istri. Iya. Sorry deh, saya mau potong deh. Saya mau nanya sama dia. Boleh. sebentar. Aku mau nanya sama kamu. Udah berapa lama selingkuh terus ngerebut laki orang? Loh, aku nggak selingkuh, aku nggak ngerebut. Nggak, jujur. Soalnya gue paling benci sama cewek yang selingkuh. Seriusan. Tapi gue nggak selingkuh. Jangan bohong. Gue mana mau sih jadi orang kayak gitu, cewek mana yang mau jadi pelakor? Nih mas, saya jujur nih. Iya. Saya paling nggak suka yang namanya selingkuh. Pokoknya nggak ada ampun, no mercy buat yang selingkuh. Benci saya. Tapi gue nggak selingkuh. Oke, gak selingkuh karena kamu gak tahu dia udah punya istri gitu? Kalau nggak Di selingkuh, sini gue juga korban kalau nggak kali. selingkuh, lu ngapain dibully sama tetangga lu? Gue mana tahu kalau Karena dia lu punya gak tahu. istri. Oke, pertanyaan berikutnya. Setelah kamu tahu kalau dia pria beristri, kamu masih melanjutkan hubungan itu atau tidak? Ya ketahuannya itu kan pas aku udah dinikahin dia ya mas. Oh, sempat menikah? Ya karena emang aku kan hamil saat itu. Terus, setelah itu? Setelah itu ya kita nikah, tapi aku belum tahu kalau dia punya istri. Oke, setelah tahu? Hamil anak lu kemana gua tanya? Ya Kan udah. gua Kan gak ada lo kok kenapa Intinya kasar gua kayak paling gitu, benci. biasa Saya aja benci, Mas. kali lo kali benci yang banget sama biasa pelapornya aja gitu. dong. Benci banget. Rafa, kamu benci banget ngelihat orang selingkuh. Kenapa? Ada apa dengan kamu? Arbi, mungkin bisa melakukan sesuatu sama Rafa ini. Oke. Kita korek-korek di masalah Rafa yang terjadi seperti apa. Iya. Oke. Rafa bersedia? Oke. Silakan Rafa duduk di tengah. Oke, Rafa bisa duduk di tengah sini. Sekarang atur pola nafas kamu. Lebih nyaman, lebih tenang lagi pola nafasnya. Oke. Atau mungkin sebelum Arbi melakukan sesuatu sama Rafa, kayak tadi saya lihat tatapan kamu tajam sekali ke Rafa. Kenapa, Rudy? Oke, ada beberapa energi mungkin ya, terbaca ya. Saya rasakan seperti itu. Seperti sesuatu yang menarik sih untuk saya. Boleh tangannya, Rafa? Trauma seperti ada hubungannya dengan keluarga. Jadi gini, dia sangat tidak suka kepada perselingkuhan karena dia pernah mengalami sesuatu yang buruk di keluarganya. Dia berasal dari keluarga yang tidak harmonis. Karena perselingkuhan. Betul. Ayahnya selingkuh.
Dan inilah kenapa dia benci dengan perselingkuhan. Seperti itu yang saya lihat. Oke, jadi masuk akal deh tadi dia merespon Vina seperti itu ya. Iya. Oke. Apalagi yang udah dilihat? Oh, dia seringkali menjalin hubungan, tapi tidak pernah serius. Dalam artian dia takut berkomitmen karena dia trauma dengan namanya perselingkuhan. Oke. Dia takut ditinggalkan. Oke. Dan dia seringkali ditinggal pacarnya ketika dia lagi sayang-sayangnya. Seperti itu yang saya lihat. Jadi dia trauma. Betul. Sekarang saya mengerti kenapa dia benci sekali dengan perselingkuhan. Oke. Rafa, untuk membuktikan itu, Arbi mungkin bisa melakukan sesuatu. Atau mungkin saya tanya, apa bener yang dikatakan Rudi? Ya, bener. Hah? Bener. Arbi silakan. Oke. Biar kamu ceritanya lebih rileks, lebih tenang. Sekarang kamu fokus ke satu titik. Oke? Apapun yang kamu rasakan, apapun yang kamu ciptakan di dalam hati kamu, dalam pikiran kamu, buat diri kamu senyaman mungkin, bawa kedamaian dalam diri kamu, lebih tenang, lebih nyaman. Tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut, buat diri kamu lebih tenang, lebih nyaman. Oke, lebih rileks. Oke, mulai sekarang dan seterusnya kamu bisa bercerita apapun yang kamu rasakan di masa lalu, bahwa apapun yang kamu rasakan yang tercipta dalam pikiran kamu di masa lalu, kamu bisa ceritakan, membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman ketika bercerita dan ungkapkan segala sesuatu tersebut menjadi realita dalam pikiran Anda. 1, 2, dan 3. Oke, semakin nyaman ketika bercerita. Rafa, apa yang terjadi dengan hidup kamu sehingga kamu benci sekali sama yang namanya perselingkuhan? Rafa, apa yang terjadi dengan hidup kamu sehingga kamu benci sekali sama yang namanya perselingkuhan? Jujur, saya dari lahir mungkin sampai kelas 5 SD, keluarga saya tuh masih harmonis banget. Ayah saya sering ngajak jalan kemanapun itu. Memang orang berpikir kalau anak laki-laki itu deketnya sama ibu mungkin ya. Tapi kalau saya beda. Kalau saya sama ayah saya. Yang saya ingat sama ayah saya, waktu ibu saya sakit, saya posisinya kelas 2 SD. Biasa dijemput sama ibu, ayah saya ngejemput. Dan dia jalan kaki. Kebetulan memang saya tuh keluarganya walaupun pas-pasan memang. Tapi uang ada aja. Jalan kaki yang jaraknya kurang lebih dari rumah saya ke SD saya itu kurang lebih sekitar 6-7 kilo mungkin ya. Itu sekitar segitu. Saya salut sama ayah saya. Hujan-hujan, bajunya basah. Saya nunggu di depan pagar. Dia nanya ke saya, "Kamu tetap semangat ya? Pokoknya harus lebih ketika nanti besar harus lebih sukses daripada ayah." Saya ngeliatin mukanya itu loh, pakaiannya basah semua. Ibu saya sakit. Mungkin menurut saya tuh dia sosok yang strong, kuat. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi, yang nggak suka dari ayah saya, kan ada wanita. Suka gua. Itu terjadi saat kamu kelas? Itu kelas 5 SD. Saat itu? Iya. Ayah kamu mengakuinya atau ibu kamu mengetahuinya? Ibu saya yang tahu. Semenjak saya kelas 5 SD, itu ayah saya udah berubah. Jarang pulang. Ibu saya minta uang juga, nggak pernah dikasih. Saya nggak tahu apa-apa, kirain saya emang bener nggak ada uang. Saya nggak tahu, mungkin pikiran saya tuh ayah saya kerja mungkin pulang malam, terus sampai bahkan nggak pulang lagi, emang bener-bener kerja. Tapi pas saya beranjak, terus udahnya ketahuan tuh sama sama ibu saya, minta cerai. Sampai saya nggak tahu, dihancurin ibu saya ngancurin barang-barang, nangis-nangis, ketahuan selingkuh. Yang saya ingat dari kata-kata ibu saya, "Lu nggak ingat sama anak lu
Lu nggak inget sama anak lu? Sampai dia ngebanting, ngelempar apa, ayah saya dari situ kabur. Tanpa alasan ayah saya kabur gitu aja. Pas setelah telusuri SMP, saya minta nanya ke ibu saya, kenapa ayah bisa kayak gitu? Dia selingkuh sama janda yang kebetulan tinggal di sebelah rumah saya.